syariat Islam mengajarkan kita bersuci, taharah,
istinja, bagaimana aturan Islam mengajarkan kita sholat secara syariat kayak apa, rukun sembahyang ada berapa, wajib hukum. Nah, kita sudah masuk ke sini. Ketika orang mengerti tentang hukum-hukum atau ilmu syariat, maka itu lebih afdal bagi Allah. Orang-orang itu ketika mereka beribadah dengan memahami ilmu agama daripada sembahyang dua tapi kadang mengerti, bacaannya kada hafal, maksud yang dibaca kada tahu, artinya kada tahu dua. Maka jar Nabi wala faqihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang ahli fikih atau yang paham agama satu ya dibanding 1000 ahli ibadah abid tapi kada paham ilmu agama, kada faqih. Maka menurut saya menggodanya lebih berat yang satu dibanding 1000 orang ahli ibadah. Satu tapi ahli fikih. Makanya kelihatan kalau di masjid-masjid itu kalau pengurusnya alim-alim fikih, tata ruangnya, tempat wudhunya, tempat bersucinya, WC-nya, semuanya beda. Coba kalau kita ziarah ke Syekhuna Khalil Bangkal, yang pernah ke sana, dan kita kawan ziarah sana. Di sana tuh tempat wudhunya luar biasa. Yang kita injak waktu kita berwudhu tuh airnya mengalir. Jadi mengalir terus, berganti terus, sirkulasi airnya tuh lancar, bening. Yang kita injak tuh kerikil. Jadi kita berwudhu di kaki kita yang berpijak itu waktu kita berwudhu kerikil dengan air jernih yang mengalir. Jadi jauh daripada mustaqmal. Bisa dikatakan seandainya wudhu di bawah kaki kita rusak. Nah, kita ada yang dikhawatirkan kan ada kadang-kadang orang di habis tempat wudhu itu di antara masjid dengan tempat wudhunya itu dikasih air. Memang bagus seperti itu supaya orang yang dari WC mama nggak pakai wudhu dari WC tapi mau masuk ke masjid melewati air yang lebih daripada 2 bulan. Akhirnya yang dari WC yang dari mana mau ke masjid melewati air itu maka suci kakinya. Tapi ada kadang-kadang disediakan air antara WC atau tempat wudhu dengan masjid, tapi air itu diam dan kurang daripada Allah. Baik. Artinya mungkin kalau dipenuhi itu lebih dari 2 bulan, tapi ini kayaknya sudah separuh nggak diisi ulang. Hanya dianggap sepele, padahal itu menjadi air itu menjadi air najis akhirnya. Karena orang dari WC mau ke masjid melewati air itu, karena kakinya membawa najis masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 bulan, maka menjadi air itu menjadi mutan najis. Akhirnya kaki melangkah masuk ke dalam masjid, menginjak ambal masuk kemana-mana, akhirnya najis semua. Nah, jadi kelihatan di sana. Maka dipikirkan betul-betul karena banyak orang yang disiksa di alam kubur nanti karena satu ceroboh menganggap sepele di dalam bersuci istinja. Saya sering sampaikan di majelis ibu-ibu karena ibu-ibu ini yang paling kayaknya paling pendek pikirannya. Kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu kan kalau masuk WC itu mau kencing cuma dising-sing aja. Selawarnya CD-nya dan masih sing-sing lalu berjongkok. Demi Allah kalau caranya seperti itu, yakin percikan air seni dari seorang itu tadi pasti nempel di selawarnya, di roknya, tanpa kita tahu, karena kecil-kecil. Makanya saya sering sampaikan, ibu-ibu kalau mau ke WC, masuknya WC tapi sampai ke dalam WC lepas, calapnya dilepas, roknya dilepas, digantung, lalu disising ke atas, lalu berjongkok. Kenapa kan ibu-ibu nggak bisa gantung? Maka latihan kan enak nembak, nggak ada satu sampai muka, nggak merancing. Dan kalau ibu-ibu kan taunya cuma duduk cos, itu saja suaranya beda-beda suaranya. Iya kan? Kalau sudah punya anak 5 ya, masih gadis ya mungkin. Nah itu kan beda-beda.
Maka itu perlu diilmui, perlu disiasati supaya apa? Tidak termasuk golongan orang-orang yang disabdakan Nabi bahwasanya nanti di alam kubur yang banyak disiksa oleh Allah karena dia sembrono menganggap enteng di dalam bersuci atau istinja. Itu banyak itu sahih sih. Karena itu rata-rata pasti seperti itu. Maka enaknya masuk, kita kan sering membawa ziarah ibu-ibu kan, dia masuk WC langsung masuk dalam rokoknya, masuk dalam manunya. Nah itu langsung dipakainya kembali. Ya kalau nggak dipakai sholat nggak apa-apa. Sedangkan perjalanan kita sholat. Nah, kalau bapak lebih mudah. Tapi walaupun lebih mudah, kalau sembrono kencingnya langsung tembak aja, merancing. Yang mungkin bersih nggak tahu, tapi najis yang kecil, yang lembut. Coba kalau disinari pakai sinar itu, disintari, lihat aku. Kita kalau hujan, kita di teras rumah, terus turun tetesan air hujan dari atap kita, yang turun ke bawah itu kalau yang di bawah ini apa batunya keras atau semen, nah peracikannya itu yang kecil-kecil itu seperti itu. Nah makanya orang yang fuqaha hati-hati, belum cuma apa hadis bilik mah, seperti contoh saja, belum bilang masuk PC, total belum lepas digantung, lalu ini kalau kita pakai jubah kita sing atas, kalau jubah kita udah berani kita lepas. Kalau kita pakai baju koko tapi kita lepas, lalu kita sing seperti itu sampai ke dada. Nanti habis kencing kita sembur pakai selang, sumut sampai ke perut. Kenapa? Supaya tidak was-was kalau kita kena najis. Kalau cuma kencing biasa langsung dipakai caranya, apalagi cuma dilului ke bawah lalu kencing, yakin itu ada percikan. Maka kalau sudah dimulai kena najis, badannya kena najis, bajunya kena najis, pakainya kena najis, berwudu saja wudhunya, tapi tetap membawa najis, lalu sembahyang dalam keadaan membawa najis, hukumnya haram. Maka banyak orang yang sudah sholat tapi disiksa. Kenapa? Kebanyakan Nabi istinjanya sembarangan. Harus sampai ke situ kita anak beraktif bujur-bujur, harus sampai ke situ. Jangan sembahyangnya aja lalu sembahyang, bagaimana istinjanya? Nah itu yang harus betul-betul. Makanya orang dulu sholat 2 rakaat bernilai mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat, tapi bujur ibarat orang masukkan bawah pelan-pelan tapi masuk sampai ke tempat. Kalau mereng dipaksa dong, bulik lagi nol, masa harus sembahyang mulai dari ada perubahan sama sekali dalam akhlak dan sebagainya. Bisa jadi di dalam sholat sesucinya, toharohnya, istinjanya belum benar. Hanya udah setan, aku lebih mudah menggoda orang ahli ibadah 1000 orang dibanding 1 tapi alim fikih. Karena repot menggoda orang alim ini, repot. Menjadi orang alim, nah lupa 2 rakaat, 3 rakaat, tapi alim. Maka sangkaan yang harus dipakai 2 rakaat. Apa itu ilmunya? Bila kita nih duduk, nah ini 2 rakaat sudah atau 3 rakaat sudah. Maka ilmu fikih yang kau harus sangkakan yang sedikit, jangan 2 aja, daripada orang lebih baik lebih. Maka nanti setelah salam sujud sah. Nah, ujar orang setan ini kadang-kadang digoda-goda ini biar lupa, tetapi ada ilmunya. Coba nggak ada ilmunya, 2 kali 3 kali aja. Nah, salah sudah. Nah, setan kayak itu pentingnya belajar. Makanya setan, ada orang sembahyang mau digoda oleh setan. Sekalinya di samping orang yang mau digoda tadi ada orang alim guring. Ini menakut goda si orang yang ada alim ini supaya menakut goda, lalunya salah, terus orang alim dibangun melihat kesalahannya, pastinya ditegur dan dibenarkan, maka akan terjadi goda karena di sampingnya ada orang alim gurih. Di orang alim itu setan ada orang, apalagi orang alimnya, benarnya di situ. Nah,
zalimin alfi abidin. Sungguhnya bahwasanya orang alim fikih satu saja dibanding 1000 orang ahli ibadah tapi kada alim, itu lebih ringan memudahnya orang yang ahli ibadah tapi kada alim. Maksudnya mengerti tentang ilmu. Jangan kita tuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yasfa'u yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Salah satunya itu orang tiga golongan nanti yang akan memberi syafaat di hari kiamat. Siapa? Yang pertama al-anbiya, yaitu para nabi. Otomatis itu berarti umatnya masing-masing. Summal ulama'u, lalu setelah para nabi, para ulama. Nah, summas suhada'u, maka setelah para ulama, lalu para syahid, orang-orang yang mati syahid. Nasyah yang pertama para nabi, nah, memberi syafaat pada umatnya. Lalu setelah para nabi, nabi ini memberi kewenangan lagi kepada ulama-ulama salih, para wali-wali. Umpama kita mengaji dulu pernah kumpul mengaji lawan guru sekumpul, pernah mengaji lawan si guru anu, ternyata orang itu keilmuannya ada sanad sampai Rasulullah. Maka orang wali itu yang kita pernah mendengar mengaji berguru padanya diberi kewenangan oleh Rasulullah untuk memberi syafaat murid-muridnya. Yang pernah mengajar, maka Imam Syafi'i itu kayak Imam Syafi'i, bilanya senja ubahnya Imam Syafi'i, sudah matahari condong ke barat, maka ubahnya Imam Syafi'i itu bayang-bayangnya di sebelah timur mengenai kubur-kubur yang di samping ubah Imam Syafi'i. Seketika itu di stop orang-orang siksa yang ada dalam kubur, yang kena kenaungan bayang-bayang ubahnya Imam Syafi'i. Nah itu karena bayang, maka mempengaruhi dia. Bilang alkah keluarga, biar diisi alkah tempat pemakaman keluarga. Bu untung kalau di daerah pemakaman situ ada orang alimnya, ada orang solehnya, ada walinya, ya itu sahabatnya kena juga. Tapi bila di kanan kirinya buat orang yang disiksa, kita ada jangan dua di dalamnya. Kanan kiri tetangga orang kucia, ada merintih sakitan, kita di tengah-tengah di situ, Mas. Makanya jadi Imam Syafi'i kenapa bisa memberi syafaat? Siapa yang memberi syafaat itu siapa? Apakah muridnya? Baik. Murid dia kan? Baik. Lalu atau orang yang pernah belajar mendengar perkataan sampean lain, atau orang yang pernah duduk di majelis sama sampean lain, atau mungkin pernah berjamaah satu masjid sama sampean lain, atau mungkin murid pian punya murid orang itu lain juga. Bapak siapa yang dia beri syafaat? Orang itu, ujarnya orang itu cuman pernah berjalan di jalan yang pernah dilewati oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Orang itu dapat syafaat. Kurang apa lagi? Cuman pernah berjalan menjajah tanah yang tanah itu bekas dijajah oleh telapak batisnya murid-muridnya Imam Syafi'i. Harta syafaat. Apalagi kita nih patuh, kawan-kawan dulu tuh patuh, diganang, baik. Jadi kita tahu nama satu-satu persatu tahu, ya kenal satu-satu. Kayaknya ada masuk akal, sama gurunya ada mendoakan. Jadi kita perlu. Jadi yang memberi syafaat pertama para nabi, terutama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para ulama besar. Itu gunanya kita habis nabi ulama besar. Sumas wada, lalu orang-orang nabi syahid, nabi keluarga, orang
itu bisa diberi oleh Rasulullah mandat SK untuk memberi salam. Nah nyamannya kita di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan ini, sering didatangi para habaib dari Hadramaut, dari Yaman, dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Jawa Tengah, dari Jakarta, bahkan datang banyak tentang menambah keberkahan di bumi tampil mulai. Tinggal kita aja. Kita ada banyak kawan nyumbang apa duitnya, nyumbang tenaganya. Paling ada minimal kita senang hati kita didatangi para zuriat Rasulullah SAW. Apalagi salat bersalaman, lawan orang-orang soleh. Bersalaman lawan ulama seakan-akan bersalaman lawan Rasulullah SAW. Wahuya anal ulama yaumul qiyamati ala manabir min nurin, dan diriwayatkan sesungguhnya para ulama itu nanti pada hari kiamat, yaumul qiyamati, ala manabirin, di atas mimbar-mimbar min nurin daripada cahaya. Wa naqala qadi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma, barang siapa cinta dengan ilmu, wal ulama, dan cinta para orang alim, para ulama, lam tuktab alaihi khoti'atuhu, maka tidak ditulis atasnya kesalahan-kesalahannya ayyam hayati, selama hari-hari kehidupannya. Luar biasa. Orang cinta ilmu, dasar senang menuntut ilmu, paham tak ada tapi cinta ilmu, cinta lawan orang alim, cinta lawan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka dari sini apa? Orang yang mencintai ilmu, yang mencintai ulama, lam tuktab alaihi khoti'atuh, tidak ditulis atasnya kesalahan-kesalahannya, kehilapan-kehilapannya, ayyam hayati, di dalam hari kehidupannya. Kenapa barokahnya masalah? Allah kadang-kadang melihat, mohon maaf lah kalau kita orang Kalimantan sini, orang Banjar, orang Batak, orang Selatan, kalau orang di Jawa itu orang Madura, daerah Madura, kalau orang alim, masya Allah, takzimnya. Dia kalau datang ke Pamekasan, ke Sumenep, ya, melihat di situ ada orang alim datang, hendak masuk ke rumah tuh, habis masuk ke rumah dari pintu itu berdombong sudah berjalan, pakai sokna. Ada wani mencanangi mukanya tuh lagi. Tunggu sampai ada gurunya, ada wani berpandel sebelum ditakoni oleh guru. Dia hanya ditakoni dari mana, dia hanya menjawab itu dia bertunggu karena wani mencanangi. Saking takdimnya. Nah, buat kita yang di Martapura dan mana kalau ada kabar anak-anaknya dibawa. Biar bekerja kayak kan bapak, biar Habib bin tolong mudah ini. Nah, kok. Padahal kita pernah kayak itu. Nanti bukan untuk di mana? Tangan Habib sudah. Pada pakai istilah pada yang nama membayar isyarat saja. Bin tolong mudah ya Habib. Bukan untuk anak itu ikuti, bukan buka. Ya Habib sudah. Luar biasa. Apalagi apa mudahnya Habib, mudahnya habaib yang otomatis seakan-akan mudah Rasulullah SAW. Karena zuriat kita bersalaman saja. Nah itu yang kadang-kadang kita harus salut buatnya yang habaib, masya Allah. Dia Habib saya selalu ya Pak, hujan beratnya itu ditunggunya hujan, habis hujan ramai lagi. Nah, jangan seimbang lah. Udah lupa rame, kena Habib rame juga kayak gitu. Jangan udah lupa sampai maghrib, bertawaf Pak, pengajian nasuhi. Nah itu udah kadang jalan udah lupa hiburan, nah itu asal jangan disalahgunakan ya. Nah salah tuh bila di dalam udah lupa mabuk, nah itu masalah. Dan udah lupa judi, itu masalah. Kalau udah lupa ya sebenarnya ajaran dari wali-wali dapat isinya di dalamnya asli. Cuma kita kan tahu ada, itu kan mengajar tahu aslinya, kisahnya tuh sejarahnya luar biasa. Nah, cuman karena sudah zaman modern, akhirnya bisa lakukan macam-macam. Kalau
salat juga Rasulullah. Di sini lam tetap kada dicatat alaihi qati'atu atas orang yang cinta ilmu, cinta ulama, kesalahannya ayyam hayati di dalam hari-hari kehidupan. Luar biasa. Mulai ada senang juga, ada senang juga orang lain, orang siapa nanti itu orang bukan bisi ilmu, paling tidak jangan memusuhi. Luar biasa. Kisah tulus kumpul kayak surat kaleng itu bila dikumpulkan sebulan, surat kaleng nak isinya mau hujat, mau bully, macam-macam. Tapi ternyata tunggal lingkungan. Nah Allah menyingkirkan musuh-musuhnya. Disingkirkan Allah, ada negari putih, ada rasa pindah, ada itu. Nah minimal kita ini bila ada kata senang bisa kata tujuh dia jangan membenci, karena musuh ulama berarti memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah. Walau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalafa alimin, barang siapa sembahyang di belakang orang alim, maka annama shalla khalafa nabiyyin, maka seakan-akan orang itu sembahyang di belakang nabi. Nah, ini ada orang ibaratnya ternyata orang alim sama alim 4 jamaah barang di belakangnya, 4 jamaah. Sewaktu barang, satu waktu barang ada jamaah orang alim di sana. Seakan-akan ya sini sembahyang di belakang nabi. Bukan ada gampang, kita kan sejauh sudah lawan nabi. Di belakang pewarisnya nabi kan orang alim. Waman shalla khalafa nabiyyin, dan barang siapa sembahyang di belakang nabi, faqad ghufira lahu, maka betul-betul pakai kot fakot, maka betul-betul ditahqiq, ujar orang belajar nahu dipakai kot fakot, maka betul-betul ghufira lahu, diampuni baginya dosanya. Jadi man shalla khalfa alimin, barang siapa sembahyang di belakang orang alim, faka'an nama shalla khalfan nabi, maka seakan-akan orang itu sholat di belakang nabi. Man shalla khalfan nabi, dan barang siapa sholat di belakang nabi, berarti orang itu fakot ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosa atasnya. Kan tempat apa itu tempat sembahyang aja di belakang orang alim itu. Biasanya kan murid nabi itu kan, murid nabi itu banyak kan datangan abadi orang alim dari Makapura, dari mana-mana. Ayo kita kejar, kita dekati, minimal kita sudah duduk semajlis yang mana umpat bermakmuman semuanya. Biasanya kan Darussalam, subuh di Darussalam guru Anok ya, mengawal itu di belakang orang alim. Maka seakan-akan kita sembahyang di belakang nabi. Mau sembahyang di belakang nabi, faqad ghufira lahu, maka betul-betul orang ini diampuni. Nah, makanya para sahabat, nah kayak apakah sahabatnya nangka berbal, pengantukan, nangka 7 begayaan, kan ada sahabatnya nangka 7 begayaan lawan nabi. Hendak bersedekah lawan nabi, kada bisa duit, hutang sahabatnya, hutang di warung diantarkan kepada nabi. Nah nabi berbahagia lawan dia. Sekalinya kepada hutang warung yang anak membayar nabi lah. Padahal nabi tidak tahu. Nah, sekalinya sudah sidin bulik, hutang warung datang kepada nabi. Nabi tadi si Anu namanya Julai, nah nanti si Anu tadi si Anu ada bol hutang belum ujarnya pidana membayar. Sangka nabi itu nabi hadiah, padahal nama hadiah tadi nama hutang di warung. Kayak itu tuh, walaupun kayak itu kelakuan sahabat tetap dicintai nabi, karena kita hidup dalam zamannya nabi, melihat nabi bersembahyang bersama-sama nabi, tetap top para sahabat. Dibanding orang alim-alim sedunia ini, dibanding dengan orang sahabat yang ada alim, derajatnya di sisi Allah masih unggul para sahabat. Nah di sini, nah kita ini ada zaman lawan nabi, ada zaman lawan sahabat, lawan
ulama salih yang mengajarkan ilmu-ilmu daripada guru-gurunya yang sanadnya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di situ aja dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah, kita lanjutkan insyaallah di mushola di Senin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah amin ya Allah ya Allah Allahumma jama'an hadha jama'an mawbura Allahumma jama'an jama'an mubarakatan barakatan bismillahirrahmanirrahim Rabbana ma'alana ja'alna khawajatan ajma'in sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa Allahu Akbar.